selangkah lagi ya, dia akan bisa mendapatkan kewarganegaraan dan bermain bersama dengan tim Garuda kita. Erick Thohir ternyata diam-diam membuat suatu gebrakan. Di sini yang saya bilang ini ada semacam operasi sunyi senyap yang dibuat oleh ketua. Dan saya mengucapkan selamat kepada Pak Erick yang disambut dengan baik oleh Pak Erick. Nah, kita dalam rangka pembicaraan itu, saya coba untuk mengusulkan kepada Pak Erick, Pak Ketua, bagaimana kalau tambah lagi? Sebagai salah satu solusi untuk menambah kekuatan dari tim nasional. Jadi ketika ada kebutuhan, maka di sanalah tentu pelatih akan mencari apakah ada atau tidak pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi agar bisa menjadi warga negara Indonesia. Jadi saya pikir proses naturalisasi atau juga memanggil pemain keturunan untuk membela tim nasional Indonesia bukanlah sesuatu yang salah. Bukanlah sesuatu yang akan mengganggu perkembangan pemain-pemain lokal. Saya tidak yakin bahwa Coach Sintayong akan mengandalkan semuanya pemain naturalisasi untuk membangun kekuatan dari tim nasional Indonesia. Tetapi yang saya pikirkan, mungkin juga saya salah, tapi saya berpikir positif, bahwa Coach Sintayong memanggil pemain-pemain keturunan yang punya darah Indonesia dan juga pemain-pemain yang bisa memilih menjadi warga negara Indonesia untuk membela tim nasional Indonesia, itu merupakan salah satu cara untuk membangun fondasi dari tim nasional. No, itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan level permainan. Pascal Struijk kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Sintayong tertarik dengan pemain keturunan seharga Rp256 miliar itu. Back Leeds United, Pascal Struijk kembali disebut bisa membela timnas Indonesia. Apakah membuat pelatih Sintayong tertarik dengan pemain keturunan seharga Rp256 miliar tersebut? Sebagai informasi, Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia berasal dari sang kakek dan neneknya. Hal itu diungkapkannya pada 2020 silam. Kala itu, pemain berusia 25 tahun tersebut menjelaskan bahwa kakek dan neneknya berasal dari Indonesia yang hijrah ke Belanda. Namun, Pascal Struijk lebih sering berada di Belanda dan Belgia ketimbang di Indonesia meskipun dia sampai sekarang belum pernah membela tim senior dari kedua negara tersebut. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda, nama Indonesia dulu, ke Belanda, saya punya koneksi dengan Indonesia, tapi kini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, kata Pascal Struijk saat diwawancarai Sport Magazine pada 2020 lalu. Menurut Transfermarkt, Pascal Struijk baru membela Belanda U17 dengan 3 caps, artinya dia masih memenuhi syarat untuk bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau warga negara Belgia. Baru-baru ini, isu soal pemain berusia 25 tahun itu kembali muncul ke permukaan setelah calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mauro Zelstra diwawancarai di podcast YouTube Voetbal Primer. Dalam podcast itu, Mauro Zelstra menceritakan asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari sang nenek yang lahir di Bandung, Jawa Barat. Mauro Zelstra mengaku sudah memberikan berkas kepada PSSI, jika lolos verifikasi maka penyerang FC Volendam U21 itu akan terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Saya mempunyai koneksi dari pihak nenek saya, sayangnya dia telah meninggal dunia. Nenek saya dulu tinggal di Bandung, dekat Jakarta, ujar Mauro Zelstra di podcast YouTube Voetbal Primer. Di balik, membicarakan soal striker berusia 19 tahun itu, sang pembawa acara podcast tersebut tiba-tiba menyebutkan nama Pascal Struijk yang disebut bisa membela timnas Indonesia. Dan satu orang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk timnas Indonesia, dia adalah pemain yang luar biasa, kata pembawa acara podcast YouTube Voetbal Primer itu. Tentunya, hal ini membuat publik sepak bola Indonesia bertanya-tanya, apalagi back Leeds United ini bukan kaleng-kaleng karena memiliki harga pasar selangit yakni 15 juta euro atau sekira 256 miliar rupiah. Angka tersebut jauh melebihi calon pemain timnas Indonesia yang sedang menjalani proses naturalisasi, yakni Miss Hilges dengan harga pasar sekitar 121,67 miliar rupiah. Lantas, apakah pelatih timnas Indonesia, Sintayong akan tertarik dengan Pascal Struijk untuk lebih mempertebal lini belakang timnas Indonesia lagi? Menarik dinantikan. Yang pasti timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan.
Sesuai jadwal, skuad Garuda akan bertandang 2 kali beruntun ke markas Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 dan China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Bek Leeds United Pascal Struijk berpeluang masuk timnas Indonesia. Simak profilnya bek Leeds United. Pascal Struijk baru-baru ini menjadi perbincangan, karena berpeluang masuk timnas Indonesia. Kabar ini beredar setelah media ternama di Belanda, Voetbal Primer, menyebutkan ada 5 pemain keturunan Indonesia yang diizinkan untuk bergabung timnas Indonesia. Salah satunya Pascal Struijk. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, kata host di podcast Voetbal Primer, dikutip dari kanal YouTube Voetbal Primer, Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Profil Pascal Struijk dikutip dari Transfermarkt. Pascal Struijk bermain di klub Leeds United di English Football League, EFL, Championship atau Liga Sepak Bola tingkat kedua di Inggris. Ia juga pernah masuk timnas U17 Belanda dengan 3 caps. Nama lengkapnya Pascal Augustus Struijk, lahir di Deurne, Belgia, pada tanggal 11 Agustus tahun 1999. Ia mengawali karirnya muda di ADO Den Haag. Struijk masuk skuad ADO U17 dan ADO U19 hingga bermain pada 2016. Bersama ADO U19, Struijk tampil dalam 16 pertandingan dengan 6 gol dan 1 assist. Pada tanggal 1 Juli tahun 2016 Pascal pindah ke Ajax U19. Di sana, ia memainkan 21 pertandingan dengan catatan 2 gol dan 1 assist di semua kompetisi. Struijk pindah ke Leeds U21 pada tanggal 29 Januari tahun 2018. Di level itu, Struijk bermain 7 kali dengan 1 gol dan 2 assist. Puncak karir Struijk ketika bermain di Leeds United. Sepanjang karirnya di klub, Struijk diturunkan dalam 127 pertandingan, termasuk 5 laga di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Ia juga menyumbangkan 10 gol, termasuk 1 gol di musim ini. Ia juga membawa klub meraih juara The Championship pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Dikutip dari Leeds Live, Struijk telah menandatangani kontrak baru untuk bertahan di klub hingga 2027. Kesepakatan tersebut membuat Struijk mendekati masa tinggal 10 tahun di Ellen Road. Kontrak Struijk sebelumnya akan berakhir pada musim panas 2024. Struijk berpeluang menjadi pemain timnas Indonesia maupun Belgia. Pascal Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek nenek pihak ayahnya. Struijk sudah mencatatkan 3 penampilan bersama timnas U17 Belanda pada 2016. Walau memprioritaskan Belgia dan Belanda, peluang Struijk membela Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Sebab, ia belum mendapat panggilan dari kedua negara tersebut. Ia juga belum pernah membela timnas senior Belanda maupun Belgia. Ia sempat masuk skuad sementara Belanda untuk Piala Dunia di Qatar. Namun, dia tidak ikut dalam skuad 26 pemain pilihan Louis van Gaal. Pascal Struijk bisa jadi pemain termahal di Asia Tenggara, jika nanti bela timnas Indonesia. Bek milik Leeds United, Pascal Struijk, kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah berhembus kabar bahwa PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi pemain berusia 25 tahun itu. Diketahui, Pascal Struijk memang sempat menjadi pemain incaran yang akan dinaturalisasi PSSI pada tahun 2022. Akan tetapi, bek kelahiran Belgia itu menolak tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab, bek berpostur 190 cm itu ingin menjadi bagian dari timnas Belanda atau Belgia. Kendati begitu, Kapten Leeds United itu hingga kini masih belum mendapat panggilan dari kedua negara tersebut. Menurut media asal Belanda, Voetbal Primer, PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi Pascal Struijk. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata host Voetbal Primer beberapa waktu lalu. Namun, hal itu bukan berarti Pascal Struijk bersedia membela timnas Indonesia. Kemungkinan besar, maksud dari host Voetbal Primer soal Struijk diizinkan adalah sang pemain eligible untuk pindah ke warganegaraan. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen